bagaimana dengan ketika masyarakat biasa yang maling ayam terus dimasukkan di penjara, sedangkan yang korupsi atau koruptor itu koruptor udah miliaran makan uang rakyat, apakah ada permainan di dalamnya mungkin ya? Ya kan kita tahu kasus Sambo itu kan polisi juga menyatakan iya benar tembak menembak katanya. Ujung-ujungnya diakui sendiri itu pembunuhan bukan tembak menembak. Ya jangan sampai dong dengan kasus-kasus lain misalnya kasus Silvi. Awalnya diakui itu tabrak lari bukan polisi. Nanti ujung-ujungnya yang ada pengakuan lagi bahwa polisi yang nabrak, gimana itu? Nggak malu nggak? Kalian masih percaya polisi? Itulah salah satu respon para netizen akhir-akhir ini di media sosial menanggapi viralnya 2 kasus kecelakaan yang ditangani polisi. 2 kasus tersebut korbannya adalah mahasiswa dan sama-sama dugaan pelakunya ada kaitannya dengan institusi polisi. Yang pertama, kasus Hasyam Attallah, mahasiswa UI yang menjadi korban hingga meninggal. Dan parahnya, pihak kepolisian menetapkan almarhum sebagai tersangka. Kata netizen sih, kejadian seperti ini nggak aneh kalau di negeri Konoha. Kalau di Indonesia, ya nggak tahu ya, mungkin yang pertama kali. Dan parahnya, dugaan yang menabrak mahasiswa UI tersebut adalah pensiunan polisi. Banyak pihak menganggap bahwa polisi berpihak pada pensiunan tersebut. Dan lagi-lagi kata netizen, tidak jauh dari kasus Sambo, relasi kuasa masih menjadi penguasa. Setelah diserang oleh netizen dan dihujat netizen, Polda Metro Jaya membentuk tim pencari fakta. Dan lagi-lagi, begitu sulit memecahkan kasus yang melibatkan relasi polisi. Harus viral dulu, baru ditangani dengan benar. Kalau begitu cara kerja polisi, bagaimana dengan mereka yang ada di pelosok sana? Kasus-kasus yang ada selewaran di media sosial kan banyak sekali. Cuma mungkin algoritma media sosial lebih mensorot polisi nih hari ini, mungkin 2 mingguan atau 1 mingguan inilah. Yang pertama kasus tabrak lari salah satu mahasiswa hingga meninggal di Cianjur, yaitu saudari almarhumah Sylvia. Yang dimana kasus ini nih menarik juga sebenarnya. Kenapa menarik? Karena kasus ini dirasa bahwa Sylvie ini ditabrak oleh iring-iringan polisi. Nah, yang saat itu kebetulan lewat dan akan melakukan penyelesaian masalah pembunuhan di situ dari Polda Metro Jaya kalau nggak salah. Nah, tapi permasalahannya muncul tidak ada yang tahu siapa yang menabrak Sylvie. Nah, tapi pihak kepolisi kalau nggak salah baru-baru ini menyatakan bahwa mobil Audi A8 itu yang menabrak mobil Audi tersebut. Nah, sedangkan sehari setelah pernyataan Kapolres menyatakan bahwa Kapolres itu kan nyatanya bilang bahwa yang nabrak ini iringan rombongan rombongan liar yang masuk. Nah, beliau bilang bahwa yang masuk di dalam rombongan itu yang menabrak Silvi ini adalah orang yang ngikut dari belakang rombongan Polda ini. Ternyata lucunya lagi, sehari setelah itu muncul klarifikasi dari pihak mobil yang dibilang oleh Kapolres tersebut. Nah, klarifikasinya apa? Ternyata di dalam mobil itu adalah istri pejabat polisi juga dan menyatakan mereka bukan rombongan liar, tetapi memang ikut rombongan itu sesuai dengan arahan suaminya. Nah, ini kan bertolak belakang dengan perkataan dari Kapolres, walaupun ujung-ujungnya dijadiin tersangka juga. Nah, yang menjadi pertanyaan publik, kok ribet banget sih gitu loh untuk membongkar sekelas kecelakaan seperti ini gitu. Bukan kan yang lalu lalang di situ kan pejabat publik, pejabat polisi. Ya dipanggil aja gitu kan. Kalau mau menyelesaikan dipanggil, siapa sih yang nabrak ini sebenarnya? Atau lihat Kak, becek mobilnya yang iring-iringan tersebut dan segala macam. Emangnya nggak ada masyarakat biasa yang lalu? Ya ada 2 versi. Sedangkan keluarga korban menyatakan bahwa yang menabrak itu tetap iring-iringan, polisi membantah dan segala macam. Ya kembali lagi lah, banyak kan netizen juga komen tuh, jangan-jangan CCTV-nya hilang kayak kasus Sambo dan segala macam. Ya itulah, nggak tahu ya kalau di negeri kita ini kalau ngomongin masalah kasus polisi pasti lama loh penyelesaiannya. Misalnya kasus Kanjuruhan, misalnya begitu ya, yang sempat viral, kok lama, harus viral dulu, harus ini dulu. Apakah di negeri ini tuh untuk menyelesaikan permasalahan harus viral dulu, harus buat mengumpulkan media dulu, harus heboh di TikTok dulu, heboh di YouTube dulu. Apakah seperti itu cara penyelesaian masalah kita? Itu yang pertama tuh. Nah, minggu yang lalu. Dan ternyata muncul lagi yang aneh dan tak kalah aneh lagi. Wes. Kasus apa itu? Kasus meninggalnya mahasiswa UI yang ditabrak oleh salah satu, katanya ini ya, dari rilis berita beberapa media, ini salah satu purnawirawan Polri. Dan kasus ini sebenarnya udah lama, udah Oktober tahun lalu, tapi baru diselesaikan, baru di backup baru-baru ini, Januari. Dan lucunya, ini korban meninggal
Dia malah dijadiin tersangka sama polisi. Dan lucunya pengakuan dari orang tua korban ini sempat mendatangi Polda Metro Jaya untuk menanyakan kasus anaknya. Malah perwira Polri yang menangani kasus ini menawarkan kepada keluarga dan sedikit memaksa untuk berdamai dengan purnawirawan ini. Kan aneh sebenarnya kasus ini. Makanya heboh di media sosial. Dan lagi-lagi kalau melibatkan polisi ruwet gitu. Ini kan purnawirawan. Terus di Kanjuruhan melibatkan polisi ruwet juga. Maksudnya kenapa sih polisi ini seakan-akan ingin mungkin ya, saya tidak tahu ya, dalam tanda petik yang kita bahas ini kan juga sensitif juga gitu kan. Polisi ini kan kita harus tahu dan harus kita belajar bahwa keluarnya polisi dari ABRI itu kan untuk menjaga netralitas supaya tidak gabung dengan militer dan tidak menyelesaikan masalah itu secara militer, tapi secara KUHP dan hukum kan. Tapi jadinya ya itu, nggak tahu ya, kok akhir-akhir ini itu mungkin kalau diadakan survei lagi mungkin akan jatuh lagi tuh survei kepercayaan publik terhadap Polri dengan dua kasus ini ya, Silvi dan juga mahasiswa UIN di Jakarta yaitu Hasyah gitu ya. Nah yang menjadi pertanyaan publik lagi, kok nggak ada evaluasi sih dari kasus Sambo gitu loh. Sambo atau mungkin kasus-kasus yang lain itu ditutup-tutupi oleh kasus-kasus yang lain. Tapi menjadi pertanyaan saya, kok nggak ada evaluasi gitu loh. Seharusnya dari kasus Sambo ini kan polisi belajar banyak. Iya. Bagaimana penyelesaian masalah, bagaimana publik itu berharap institusi polisi ini menjadi institusi yang dipercaya untuk penyelesaian masalah yang kepada masyarakat. Ya kasus Kanjuruhan kan nggak jelas sekarang. Mana tuh pejabat-pejabat yang bilang bahwa nanti akan diusut tuntas, nanti akan penyelidikan lebih lanjut. Nantinya kan cuma 6 tersangka. Dan tersangkanya ini pun nggak jelas bagaimana perannya dan segala macam. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan pertama kali polisi yang pertama kali menembak gas air mata? Apakah tersangka juga? Dan bagaimana tuh oknum tentara yang melakukan tendangan saltonya di lapangan? Yang ketiga, bagaimana dengan pejabat-pejabat polisi waktu itu ataupun pejabat-pejabat terkait yang hadir? Apakah cuma dimutasi? Apakah mereka tidak tahu? Apakah mereka tidak perintah? Jadi pertanyaan kan seperti itu. Harusnya bukan dimutasi ya, harusnya dipecat mungkin. Ya tidak tahu ya, itu proses hukum. Seharusnya kan ada tanggapan-tanggapan lain ya. Kan mereka ada di lokasi gitu. Masa sih di lokasi itu mereka cuma diam, cuma apa dengan kerusuhan tersebut? Kok nggak ada tanggung jawab sama sekali? Ya cuma mutasi, dipindahkan di Polri sebagai apa gitu kan? Itu kan biasa ya. Tapi menurut saya harus ada tindak lanjut yang jelas berkaitan dengan kasus Arema ini pun. Karena sesungguhnya publik itu bertanya, dan kalau teman-teman datang ke Malang, pasti di seluruh sudut kota Malang itu ada selebaran dan juga spanduk yang bertuliskan usut tuntas. Berarti masyarakat Malang dan Aremania merasa bahwa kasus ini belum ada keadilan. Ya bagaimana mungkin nyawa 135 orang meninggal, tapi tidak ada kejelasan nih. Kasusnya bahkan media-media nasional pun serasa senyap semua yang kasus ini. Tidak heboh gitu loh. Nyawa 135 orang meninggal gitu. Pertanyaan publik sekarang itu, polisi ini dan institusi terkait niat nggak sih ngurusin hukum? Dan jangan salahkan masyarakat bila masyarakat tidak percaya lagi dengan institusi terkait dan menyelesaikan permasalahan-permasalahannya di masyarakat sendiri. Misalnya nih, polisi bilang, kalau ada kerusuhan gini, kok ini? Lah, ya masyarakat membuat kerusuhan, meminta keadilan, karena mungkin polisi diam-diam aja dan merasa tidak ada kepastian gitu loh. Dan itu yang menurut saya harus kita pahami bersama di dalam proses ini. Bangsa ini krisis berkaitan dengan penanganan masalah yang serius sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Begitu Bang Din. Jadi saya merasa bahwa ke depan orang itu bakalan takut lapor polisi. Misalnya nih, saya meninggal ya, atau mungkin ada keluarga saya meninggal, contoh gitu. Ditusuk nih, takut lapor. Nanti yang meninggal ini dijadiin tersangka yo, kayak anak UI. Oh iya. Ya aneh kan? Jadi gitu nanti. Maksudnya kok penyelesaian proses permasalahan ini serasa bahwa ada sesuatu di institusi polisi ini mungkin entah seperti apa. Mungkin kita harus mulai belajar tuh bagaimana birokrasi di Polri itu harus kita pikirkan yang ideal seperti apa sih Polri itu yang kita inginkan di bangsa ini supaya bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan hukum yang ada di bangsa ini. Begitu. Misalnya nih, yang pertama, ini kan saya berlogika aja gitu. Seperti di Amerika kan polisi itu kan nggak terlalu kayak bagaimana militer-militer ya. Bagaimana dia mendekatkan diri pada masyarakat, misal seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau nonton juga,
Mungkin ada tuh pernyataan Bukonian, salah satu pengamat militer. Bukoni itu malah bilang begini, polisi itu di Indonesia itu nggak usah lah pakai jenderal-jeneralan, pakai pangkat-pangkatan gitu. Karena akan berdekatan dengan masyarakat. Ini polisi ini bukan militer masalahnya. Begitu loh. Jadi polisi itu dibekali KUHP, dibekali hukum untuk menyelesaikan hukum. Tidak full, kok sekarang kan kelihatannya kayak militer banget ya. Kayak ada jenderal 1, jenderal 2, jenderal 3, jenderal apa jadi. Polisi itu semaksimal mungkin diciptakan, dibuat bagaimana mendekatkan diri pada masyarakat supaya bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat sesuai dengan ketentuan KUHP dan hukum yang sudah berlaku. Itu sih masalahnya. Tapi kan kita belajar lagi bahwa akhir-akhir ini kok gini banget sih gitu. Nah, berarti ada yang salah nih. Dan jangan salahkan masyarakat bila kepercayaan masyarakat pada polisi itu berkurang. Akhirnya kan yang kerja apa? Kalau nggak viral dulu nggak diusut. Kalau nggak heboh dulu nggak diusut. Lah gimana maksudnya kalau kayak gini? Bagaimana dengan orang-orang di pelosok sana yang tidak memiliki handphone, yang tidak memiliki koneksi untuk menyebarluaskan berita permasalahannya pada publik? Ketika dia lapor pada polisi, polisi menolak misalnya. Bagaimana? Apakah kehidupan berbangsa dan bernegara yang kita inginkan di bangsa ini itu seperti itu? Keadaan hukumnya. Jadi sinkronisasi berkaitan dengan penghadapan masyarakat, di hadapan masyarakat penyelesaian hukumnya, itu terasa itu hambar begitu. Di pusatnya aja yang misalnya nih di Polda Metro Jaya, penyelesaian kasus mahasiswa UI itu seperti itu ribetnya. Bagaimana nih di pelosok-pelosok gitu loh. Bagaimana di pelosok-pelosok yang koneksi internetnya mungkin kurang, yang tidak memiliki handphone, misalnya begitu. Bagaimana? Gitu kan. Ini kan menjadi permasalahan-permasalahan di bangsa ini. Seharusnya kalau kita mau fair ya, polisi itu harus semaksimal mungkin memberikan kepercayaan pada publik supaya masyarakat itu merasa aman hidup di bangsa dan negara ini. Ya kita berbicara TNI, banyak tuh yang komen-komen, ganti aja TNI gitu kan. Kita kan udah komitmen mengeluarkan polisi dari ABRI. Iya. Gitu kan. Berarti kok tambah keluar dari ABRI tambah begini gitu. Seharusnya kalau keluar dari ABRI harus naik kelas lah. Naik kelas maksudnya itu semaksimal mungkin mengatur posisinya di hadapan masyarakat supaya menjadi institusi pelindung masyarakat yang benar-benar menyelesaikan masalah hukum. Karena kita udah bagi nih dua institusi ini. Yang pertama tentara nih, TNI nih, fokus nih. Tentara, kamu fokus nih ngurusin jaga pertahanan negara yang kritis-kritis nih. Kamu kalau ada ancaman untuk negara, kamu yang jaga ya. Kamu yang ini ya. Polisi, kamu nggak usah nih di sini. Kamu kita tarik nih sebagai masyarakat. Kita tarik kamu itu untuk ngurusin apa? Kalau ada permasalahan di dalam negeri nih, urusan hura-hara yang berkaitan dengan hukum, kamu hadapi. Nah, supaya kamu itu ada bekalnya menghadapi masyarakat. Nah, saya kasih nih hukum ke kamu, kata DPR nih waktu itu misalnya. Saya kasih apa nih? KUHP-nya, hukumnya, undang-undangnya, kamu ngerti nih, kamu pegang ini. Jadi yang kamu jalan di masyarakat itu sesuai dengan ini. Seharusnya kan seperti itu yang kita inginkan. Tapi seperti ini, ya gimana ya, jangan salahkan masyarakat tidak percaya. Kalau seandainya proses yang ada di kepolisian itu dirasa ada yang diperhambat, karena sesuai kepentingan ada juga dipercepat. Ya kan kita tahu kasus Sambo itu kan polisi juga menyatakan, iya benar tembak menembak katanya. Ujung-ujungnya diakui sendiri itu pembunuhan bukan tembak menembak. Ya jangan sampai dong dengan kasus-kasus lain, misalnya kasus Silvi. Awalnya diakui, itu tabrak lari bukan polisi. Nanti ujung-ujungnya yang ada pengakuan lagi bahwa polisi yang nabrak, gimana itu? Nggak malu nggak? Masa sih sekelas Polri nggak mampu melakukan penyidikan yang jelas? Mereka tuh punya itu, mereka tuh disekolahkan oleh negara itu supaya paham itu. Apakah ada permainan di dalamnya mungkin ya di institusi? Ya semua institusi pasti ada permainan, tapi maksud saya ya janganlah kok permainan kelihatan banget sih gitu loh. Yang pintar-pintar dikit lah gitu kan. Kelihatan banget selalu klarifikasi, ini tiba-tiba ada klarifikasi misalnya permohonan untuk damai oleh keluarga Hasha yang ada di UI itu, mahasiswa UI. Iya. Dan keluarganya itu sempat menyatakan bahwa polisi sedikit meminta dan agak memaksa untuk damai. Di negeri yang kita sudah sepakati negara hukum, siapapun di negara ini tidak boleh hidup semena-mena dengan hukum yang dibuat oleh sendiri. Meskipun ada permasalahan. Ya urusan mereka, kan kita kan menggaji polisi itu kan secara konstitusi untuk mengurusi masyarakat. Dan ngurusin masyarakat ini nggak asal-asalan ngurus. Ada undang-undangnya, ada aturan mainnya, ada proses-proses yang harus dilewati oleh polisi. Jadi polisi juga jadi polisi yang nggak semena-mena. Gitu. Iya. Dan ini kan polisi kita gaji, kita biayai
institusi ini supaya memberikan keamanan dan kenyamanan pada masyarakat sesuai dengan aturan-aturan yang telah disepakati yang sudah dibuat oleh negara dan juga oleh masyarakat dengan wakilnya yang ada di DPR gitu kan, dengan undang-undang yang dibuat itu. Tapi permasalahannya kalau seperti ini ya nggak tahu lah, bahkan ada tuh viral tuh bubarkan polisi inilah itu ya, memang wajar masyarakat menyampaikan seperti itu ya, itu kan aspirasi ya. Kalau memang polisi merasa bahwa apa ya, monggo diperbaiki kinerjanya, ditingkatkan kepercayaan publiknya, selesaikan masalah dengan profesional, jangan terkesan menjadikan permasalahan itu hanya hal-hal yang memang kurang pas lah untuk di publik, sehingga publik itu merasa oh kok gini banget ya, polisi yang sudah kita bayar dan sudah kita bayar untuk mengamankan kita, tapi serasa malah ke rakyat kecil itu malah dicekik gitu, dilarang kepada elit-elit itu kadang kok nyaman gitu. Bagaimana dengan ketika masyarakat biasa yang maling ayam terus dimasukkan di penjara, sedangkan yang korupsi atau koruptor itu koruptor udah miliaran makan uang rakyat. Dan itu kroninya kita sih sebenarnya, maksudnya kroninya kita itu permasalahan yang ada di bangsa ini kan, kita tidak, itu yang saya bilang tadi bahwa bangsa ini butuh orang-orang yang pas menempati porsinya sebenarnya. Kalau yang Bang Din sampaikan tadi itu kan itu ada di lembaga pemasyarakatan ya. Bagaimana di lembaga itu kan udah urusan polisi tuh, urusan lembaga pemasyarakatan LP kan. Nah, ya LP itu kan ya kembali lagi siapa juga yang mampu untuk mengawasi lebih ketat juga kan. Ya ketat, tapi kita mikir isi-isinya misalnya koruptor nih, isinya 5 atau 6 orang di situ, mereka kan punya duit. Ya mungkin lebih kayak mereka walaupun tersangka ataupun bebas terpidana dan udah masuk dan sudah divonis, mungkin kekayaan mereka lebih tinggi daripada kepala lapas. Ya kepala lapas mampu nggak untuk benar-benar memberikan pelayanan sesuai dengan kapasitasnya dia? Atau mungkin dia itu tadi ya main juga di situ. Ya itulah diperlukan bagaimana yang dikatakan oleh Pak Jokowi dulu. Pak Jokowi kan pernah bilang revolusi mental. Ya mentalnya kuat nggak untuk menghadapi bagaimana proses yang ada di lembaga itu supaya tidak mampu untuk dilobi-lobi dan dinego-nego oleh para pejabat itu supaya memberikan fasilitas mewah kepada mereka. Yang kedua, kenapa masyarakat itu merasa bahwa, menurut saya ini loh ya, masyarakat itu merasa bahwa kok yang maling kambing kita pukul nih sampai ada yang main hakim sini sampai meninggal misalnya gitu. Ya tadi ya saya bilangnya dari awal, kalau diserahkan ke polisi takutnya ini malah ya udah kita selesaikan aja di masyarakat ini gitu kan. Dan ini yang kita takutkan, penyelesaian di masyarakat secara kekerasan dan merasa bahwa polisi itu lambat dan akhirnya diselesaikan secara kekerasan di masyarakat. Bangsa ini jangan sampai seperti itu. Berarti hukum rimba lah kita. Karena ketidakpercayaan masyarakat pada polisi. Dan ini kan aneh. Apakah kehidupan bangsa dan bernegara di Indonesia ini kita berharapnya seperti itu? Kan enggak gitu kan. Ya kan undang-undangnya jelas bahwa polisi itu harus mengurusi sesuai dengan porsinya, dengan aturan dan undang-undang gitu kan. Mereka tuh nggak kayak tentara gitu. Tentara itu kan memang tidak dibekali dengan KUHP, tidak dibekali dengan konsep hukum yang maksudnya dalam tanda petik tidak dikonsepin masalah konsep hukum seperti polisi gitu kan. Karena tentara ini ya memang fokus menjaga nih kedaulatan negara gitu kan. Mereka siap untuk ditempatkan di mana-mana. Kan kita udah bagi porsi dari awal tadi kan. Nah, maka polisi nih yang mengambil porsi untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat sesuai dengan jalur hukum tadi. Gitu kan. Nah, jadi polisi ini harus disetting, harus dibirokrasikan sesuai dengan porsi masyarakat sebenarnya. Bagaimana humble-nya menghadapi masyarakat, bagaimana santunnya menghadapi masyarakat, bagaimana gercapnya di masyarakat. Karena mereka ini 24 jam berdekatan dengan masyarakat. Makanya seperti itu. Dan itu yang perlu kita pikirkan ke depan. Mungkin dari 2024 nanti siapapun wakil kita di DPR haruslah mulai memikirkan bahwa harus dibenahi gitu. Iya, kan nggak bisa nih kalau harusnya DPR yang mengusulkan pada presiden, mungkin bicara dengan eksekutif dan legislatif sama-sama mengkonsepkan bahwa polisi harus, kita mau polisinya seperti apa di bangsa ini. Apakah harus dievaluasi full sehingga kita mampu membuat hierarki jabatan misalnya supaya tidak seperti kasus Sambo gitu kan. Bawahan nggak berani menolak perintah atasan walaupun salah gitu. Itu juga harus kita pikirkan, itu hierarkinya, aturan hierarkinya bagaimana
doktrin apa namanya, doktrin diklatnya polisi, doktrin polisi di dalam sekolah-sekolah polisi itu harus mungkin kita ubah. Bagaimana kita memberikan kepada polisi-polisi kita itu konsep belajar kemasyarakatan, gini loh cara menghadapi masyarakat yang baik, gini loh, begini loh. Mungkin sudah ada itu ya, tapi mungkin kembali tadi bahwa ada sesuatu hal di institusi polisi ini yang kembali lagi kalau masuk di geng itu hanya seperti itu. Maksudnya geng itu ya mungkin adalah segelompokan orang, kita tidak bisa pungkiri. Mahfud MD aja menyatakan dengan lugasnya bahwa kasus Sambo ini ada perwira-perwira tinggi yang lobby-lobby untuk Sambo dibebaskan dan segala macam. Kok ngerasanya bahwa ini bangsa ini kok begini banget gitu loh. Kayak kita ngerasa kalau kita yang berbuat salah dan walaupun kita ini kayak bolak-balik lapor, iya nggak gitu. ada hasilnya. Dan parah lah gitu kan. Dan kita tidak perlu berjauh-jauh lah. Di Malang sendiri nih, Bang Din sebagai orang Malang ini ya. Iya. Kasus Kanjuruhan itu kan seperti apa sih? Spanduk yang sudah ribuan itu kok diselesaikan sampai mana sih? Gitu kan. Dengan posisi kasus itu yang menewaskan 135 orang, sedangkan sampai saat ini hanya 6 orang yang jadi tersangka. Apakah sudah adil bagi masyarakat Malang? Bagi keluarga yang meninggal, bagaimana trauma dari keluarga korban, bagaimana anak yang kehilangan bapaknya, anak yang kehilangan ibunya, ibu yang kehilangan anak, menantu dan cucunya dari kasus itu. Apakah sebegitu teganya kita hanya melupakan dan mengikhlaskan begitu saja kasus itu tanpa ada evaluasi yang jelas, tanpa ada penyelesaian jelas? Ya kalau gitu ya ngapain kita buat negara hukum ayo? Kalau gitu kita ubah aja konstitusinya apa gitu penyelesaiannya gitu kan, supaya nanti kita nggak usah nih bicara masalah hukum gitu kan. Apa kita mau hidup berbangsa seperti itu kan tidak ingin kan? Iya. Nah kalau memang kita tidak ingin dan sepakat berbicara masalah hukum, ya tegakkan hukum lah. Sederhana. Kalau hukum itu udah tegak, masyarakat yakin pasti akan takut sendiri berbuat salah karena penyelesaian hukumnya jelas gitu. Kalau penyelesaian hukum di sini masyarakat merasa bisa dibeli hukumnya, bisa dimainkan seperti itu. Ya saya kalau besok mau bunuh orang, ya nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Kan nggak ada yang nggak ada nih. Seperti kasus Sambo ya, saya bunuh orang nih, tiba-tiba CCTV-nya mati, Pak. Gagal disambar petir misalnya seperti itu kan. Tiba-tiba saya bunuh orang, tiba-tiba saya bayar nih. Pak, bilang aja, Pak, yang mati adalah tersangka. Kan sering polisi menyatakan seperti itu. Katanya pelaku penembakan Sambo itu Joshua awalnya yang menembak. Berarti arahnya Joshua mau dijadiin tersangka nih. Karena yang pertama membuat pembunuhan itu yang menembak katanya waktu itu kan Joshua. Iya. Iya kan? Sama kasus ini, yang meninggal yang anak UI itu kok tersangka lagi gitu. Aneh lah pokoknya. Jadi polisi di bangsa ini memang berat. Kenapa? Karena ekspektasi masyarakat kuat. Tapi sebaliknya juga masyarakat berhak untuk berekspektasi tinggi pada polisi. Karena tumpukan terakhir penyelesaian masalah kepada polisi, walaupun nanti diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi untuk disidangkan. Tapi kan awalnya tetap aja yang bagaimana kejaksaan mau untuk mensidangkan sesuatu kasus kalau polisinya tidak. Itu berkaitan dengan kasus yang ada masyarakat selain dengan lembaga hukum lain seperti KPK, seperti Kejaksaan Tinggi berkaitan korupsi dan lain-lain kan gitu. Dan itu sih menurut saya Bang Din. Jadi kesimpulannya kita ngomong ya mungkin ke depan harus ada keseriusan kita untuk menata kepolisian kita dan apapun lembaga di bangsa ini. Yang mungkin kita lagi ngomongin polisi harusnya berbuat sesuai dengan aturan dan wakil-wakil kita di DPR juga harus mulai berpikir loh, bagaimana sih porsi polisi kita yang ada di Indonesia ini supaya sesuai dengan porsi kita yang ada di masyarakat. Itu aja sih menurut saya. Solusinya itu. Kalau nggak ada, pastikan ada kasus Sambo 2, kasus Sambo 3, kasus Sambo 4. Sampai bangsa ini berpuluh-puluhan tahun. Menurut saya seperti itu. Asia.